Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Representatif. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Besar Rumah Sakit Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Catatan tersebut mencantumkan nama-nama pasien yang dirawat di rumah sakit ini pada masa lalu. Namun ada sesuatu yang aneh. Banyak dari nama pasien itu yang tidak memiliki catatan lengkap. Beberapa di antaranya hanya memiliki tanggal masuk tanpa keterangan lebih lanjut. Seolah mereka menghilang begitu saja atau catatan mereka sengaja dihapus. Laras menatap lembar demi lembar, merasa semakin aneh. Namun yang paling membuatnya merinding adalah sebuah foto tua yang terselip di antara dokumen itu. Foto itu menampilkan beberapa dokter berpakaian serba putih berdiri di depan rumah sakit ini. Wajah mereka tampak tersenyum. Namun foto itu sudah sangat usang, warnanya pudar, dan sebagian besar wajah mereka sudah mulai hilang ditelan waktu. Ada satu sosok di foto itu yang terlihat lebih menonjol. Seorang pria tua dengan wajah kaku berdiri di sudut paling kiri. Sorot matanya seolah menatap langsung ke arah Laras, meskipun ia tahu itu hanyalah foto. Laras mengernyit, merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Siapa mereka? Pikirnya. Ia tidak pernah mendengar tentang dokter-dokter ini sebelumnya. Tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam ruangan tersebut. Ia ingin menutup kembali kotak itu dan pergi, namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Laras terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan kotak kayu yang dipegangnya. Saat ia berbalik, ia melihat Dewi berdiri di sana dengan wajah penuh tawa. Dewi, kamu ngagetin aja sih? Laras menepuk dadanya yang masih berdebar kencang. Dewi tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan reaksinya. Sorry Ras, kamu serius banget? Lagi ngapain di sini sih? Nemuin harta karun ya? Laras menghela nafas panjang, lalu mengangkat kotak kayu yang tadi ia buka. Nggak tahu, aku nemu ini di antara arsip-arsip lama. Ada yang aneh, lihat deh, foto dokter-dokter dulu ini. Ia menunjukkan foto usang itu pada Dewi. Dewi mengambil foto itu dan mengamatinya dengan seksama. Wah, foto lama banget. Kok serem ya Ras? Yang ini siapa nih? Dewi menunjuk dokter tua di pojokan yang tadi menarik perhatian Laras. Laras menggeleng. Aku juga nggak tahu, tapi kayaknya ada yang nggak beres sama rumah sakit ini. Dari catatan yang aku temuin di kotak ini, banyak pasien yang datang tapi nggak ada catatan mereka pulang lagi. Kayak hilang begitu saja. Dewi mengernyit. Waduh, jangan-jangan pasien-pasien itu jadi hantu di sini, Ras. Kamu semalam kan udah ketemu pocong. Laras mendesah, mencoba tidak terlalu terpikir oleh spekulasi Dewi yang terdengar bercanda namun bisa saja benar. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, langkah kaki terdengar mendekat. Akbar tiba-tiba muncul di lorong, melihat kedua gadis itu dengan alis terangkat. Kalian berdua ngapain di sini? Tanya Akbar heran, menatap kotak kayu dan dokumen di tangan Laras. Laras segera menjelaskan singkat tentang apa yang mereka temukan. Aku nggak sengaja nemuin kotak ini di rak arsip dan ada beberapa hal yang aneh, Bar. Catatan pasien lama yang kayak sengaja disembunyikan. Terus ada foto dokter-dokter tua yang kayaknya pernah bekerja di sini. Akbar mendekat, mengambil foto itu dari tangan Dewi dan mengamatinya dengan cermat. Ini sih udah lama banget. Rumah sakit ini kan emang udah berdiri sejak zaman dulu. Nggak aneh kalau ada sejarah panjang. Tapi kenapa harus disembunyiin? Akbar tampak berpikir sejenak. Namun sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seseorang perawat tiba-tiba memanggilnya dari ujung lorong. Mas Akbar, tolong bantuin di ruang perawatan, seru perawat itu. Akbar mengangguk pada perawat tersebut,
lalu menoleh ke arah Laras dan Dewi. "Aku meski pergi dulu, jangan kelamaan di sini ya, tempat ini bikin merinding." Ia meletakkan kembali foto itu di tangan Laras sebelum bergegas pergi. Setelah Akbar pergi, Dewi menatap Laras dengan serius. "Jadi gimana, Ras? Kamu mau menyelidikin ini lebih lanjut? Soalnya tempat ini udah bikin aku nggak enak dari tadi." Laras menghela nafas panjang. "Aku juga nggak tahu, Wi, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang salah di sini dan aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sore itu hujan turun cukup deras. Langit yang gelap semakin menambah suasana suram saat Laras berjalan menuju parkiran rumah sakit. Ia menarik nafas dalam-dalam, berharap bisa segera sampai di rumah dan beristirahat. Pikirannya masih dipenuhi oleh misteri arsip-arsip tua dan foto dokter yang ia temukan bersama Dewi tadi. Namun ia berusaha tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu semua hanyalah kebetulan, begitu ia meyakinkan dirinya sendiri. Saat hampir sampai di mobilnya, Laras merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh dan melihat seorang bapak-bapak tua yang sedang menyapu di tepi parkiran. Sosok pria itu tampak kusam, dengan wajah yang keriput dan tubuh yang tampak renta. Namun yang membuat Laras tidak nyaman adalah tatapan pria itu yang begitu tajam, seolah-olah ia sedang memperhatikan Laras dengan penuh keheranan. Matanya seolah bertanya-tanya, tetapi Laras tidak tahu kenapa. Pria tua itu berhenti menyapu sejenak, masih menatap Laras tanpa berkedip. Laras berusaha mengabaikan tatapan itu, merasa aneh dan tidak ingin terlibat dalam percakapan yang mungkin berujung pada cerita seram lain. "Paling bapak-bapak itu cuma heran lihat aku pulang sore-sore." Tanpa menoleh lagi, Laras segera membuka pintu mobilnya dan masuk. Setelah menyalakan mesin, ia merasa sedikit lega. Mobilnya adalah tempat di mana ia merasa aman, jauh dari semua keanehan rumah sakit yang terus menghantuinya sejak semalam. Ia memutar setir perlahan, meninggalkan parkiran dan masuk ke jalan utama. Namun sore itu hujan semakin deras, membuat pandangan menjadi terbatas. Laras mendesah saat melihat lalu lintas di depannya macet total. Ada perbaikan jalan di beberapa titik dan mobil-mobil lain tampak tidak bergerak sama sekali. Laras memutar radio untuk menenangkan dirinya, tetapi pikirannya masih berputar-putar mengingat kembali semua hal yang ia alami. Hujan membasahi kaca mobil, menciptakan suara gemercik yang terus-menerus. Laras mengetuk-ngetuk setir mobil dengan ujung jarinya, gelisah karena macet yang tidak kunjung terurai. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ponselnya, namun tiba-tiba sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya, seolah-olah ada sesuatu di dalam mobil yang mengganggunya. Dengan perlahan Laras mengangkat pandangannya ke spion dalam. Sekilas ia merasa melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jantungnya berdetak lebih cepat dan ia dengan ragu-ragu menatap spion sekali lagi. Di jok belakang, tepat di tengah-tengah mobil, duduk sesosok pocong. Pocong itu diam membisu, hanya duduk tanpa bergerak. Wajahnya yang dibungkus kain kafan tampak suram, hanya mata pocong itu yang terlihat menyiratkan kehampaan yang menyeramkan. Kain putih yang melilit tubuhnya tampak basah, meneteskan air seperti habis diguyur hujan. Laras terdiam, tubuhnya membeku. Tangan yang memegang setir gemetar hebat. Ia tidak berani menoleh ke belakang, hanya bisa menatap sosok itu dari spion. Pocong itu duduk dengan tenang, tapi kehadirannya membuat udara di dalam mobil terasa mencekam. Hati Laras berteriak panik, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, bahwa ia terlalu lelah dan pikirannya bermain-main dengannya. Namun bayangan sosok itu di spion semakin nyata. Semakin jelas, Laras tidak berani mengambil resiko menoleh langsung ke arah belakang. Dalam detik-detik yang terasa begitu lama, Laras merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara hujan di luar seperti menjadi latar yang semakin menambah ketegangan di dalam mobilnya. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan meledak. Perlahan ia menggerakkan tangannya, mencoba meraih sapu tangan yang tergeletak di kursi penumpang depan. Entah kenapa, sapu tangan itu sekarang terasa penting, seolah-olah bisa menjadi pelindung dari apapun yang sedang menghantuinya. Namun sebelum Laras sempat menyentuh sapu tangan itu, ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari belakang terdengar suara nafas yang berat. Nafas itu terdengar dalam dan serak, seolah-olah keluar dari tenggorokan yang tertutup kain. Laras tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia langsung meraih sapu tangan itu dan menggenggamnya erat-erat.
Meskipun ia tahu benda itu tidak akan bisa melindunginya dari apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba suara klakson mobil dari belakang membuyarkan ketegangannya. Laras tersentak, melihat ke depan dan menyadari bahwa antrian mobil di depannya sudah bergerak. Dengan tangan gemetar ia menginjak pedal gas, mencoba fokus pada jalan. Hatinya masih didera ketakutan luar biasa, tapi ia memaksa dirinya untuk tidak lagi melihat spion. Perasaan mencekam itu perlahan mereda seiring dengan pergerakan mobilnya yang mulai melaju. Namun, meskipun pocong itu tidak lagi terlihat di spion, Laras tahu bahwa sosok itu ada di suatu tempat, mengawasinya, dan mungkin ia akan kembali. Dengan tangan yang masih memegang sapu tangan erat-erat, Laras melaju perlahan menuju rumah, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun bayangan pocong di jok belakang itu tidak pernah hilang dari benaknya, menambah misteri yang semakin dalam di rumah sakit tua itu. Malam itu Laras akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang dan mencekam. Hujan masih turun deras, membuat suasana malam semakin dingin dan sunyi. Sesekali petir menyambar, menggelegar di langit, memperjelas betapa sepinya rumah itu. Rumah keluarganya berada di pinggiran kota. Sebuah rumah tua yang besar dengan halaman luas dan loteng di bagian atas. Laras masih teringat dengan sosok pocong yang ia lihat di jok belakang mobilnya tadi. Jantungnya masih berdegup kencang, dan meskipun sudah berada di rumah, perasaan waspada itu tidak kunjung hilang. Ia menggenggam sapu tangan yang sempat ia gunakan saat operasi, merasa aneh kenapa benda kecil itu kini begitu penting baginya. Ibunya, Bu Widya, yang juga seorang dokter, sudah lama tertidur. Di rumah hanya ada Laras, ibunya, dan adik laki-lakinya Agung yang masih duduk di bangku SMA. Rumah itu sunyi, hanya suara hujan yang terdengar membentur atap. Laras mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa yang ia alami hanyalah imajinasi yang terbawa dari rumah sakit. Namun entah kenapa rasa mencekam itu belum juga hilang. Setelah menaruh tasnya di kursi ruang tamu, Laras memutuskan untuk membuat secangkir coklat panas di dapur. Ia berpikir mungkin segelas minuman hangat bisa membuatnya merasa lebih baik. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia mengambil cangkir dari rak. Namun ia berusaha tetap tenang. Saat ia sedang memanaskan susu di atas kompor, tiba-tiba terdengar suara dari atas loteng. Suara yang begitu aneh, seperti ada yang menggedor pelan-pelan lantai loteng. Duk, duk, duk. Laras terdiam, tangannya berhenti mengaduk susu. Ia menoleh ke arah tangga dapur yang mengarah ke loteng, tempat di mana biasanya keluarganya menjemur pakaian. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras, seperti seseorang atau sesuatu sedang mengetuk lantai dari atas. Jantungnya kembali berdegup kencang. Perasaan takut yang tadi sempat mereda kini kembali menyerangnya. Siapa di atas? Sambil berusaha mendengarkan lebih seksama, suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas, seperti ada yang melompat-lompat pelan di atas. Pikirannya langsung teringat pada sosok pocong yang ia lihat di rumah sakit dan di dalam mobil. Mungkinkah? Laras mencoba mengabaikan ketakutan itu. Ia menyelesaikan membuat coklat panasnya, berniat segera kembali ke kamarnya dan melupakan semua ini. Namun suara di atas semakin kuat, membuatnya tidak bisa tenang. Dengan rasa penasaran yang disertai ketakutan, Laras memberanikan diri melangkah mendekati tangga dapur yang menuju ke loteng. Setiap langkah terasa berat dan jantungnya berdebar semakin kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara hujan atau mungkin angin yang membuat suara aneh. Namun perasaan di dadanya mengatakan sebaliknya, bahwa ada sesuatu di atas sana. Saat ia sampai di kaki tangga, suara itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Laras menatap tangga yang menuju ke loteng dengan tegang, mencoba melihat apakah ada sesuatu di sana. Laras merasakan tengkuknya meremang, dan untuk beberapa saat ia tidak bergerak. Tapi rasa penasaran yang lebih besar mendorongnya untuk naik, meskipun hatinya menjerit ingin lari. Tangga itu terasa begitu panjang, dan setiap langkahnya terdengar sangat jelas di keheningan malam. Saat Laras sampai di atas, ia perlahan membuka pintu loteng yang terbuat dari kayu. Loteng itu gelap dan lembab, hanya ada sedikit cahaya dari lampu luar rumah yang masuk melalui celah-celah dinding. Matanya menyusuri setiap sudut,
berharap tidak menemukan apa-apa. Namun saat ia mengarahkan pandangannya ke sudut paling jauh loteng, tubuhnya membeku. Di sana berdiri sosok pocong yang sama, sosok yang ia lihat di rumah sakit dan di mobilnya. Pocong itu berdiri membelakangi Laras, menghadap dinding, namun suara gedoran yang tadi ia dengar berasal dari kaki sosok itu yang sesekali meloncat pelan di tempat, menciptakan suara benturan ke lantai. Laras menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriakannya. Lututnya terasa lemas dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok itu dengan ketakutan yang luar biasa. Pocong itu tidak bergerak selain meloncat-loncat kecil, namun kehadirannya terasa begitu nyata, begitu mengancam. Tiba-tiba, pocong itu berhenti melompat. Kepalanya perlahan-lahan berputar ke arah Laras, meskipun tubuhnya tetap menghadap ke dinding. Mata kosong itu menatapnya tajam, membuat darah di tubuh Laras terasa membeku. Dalam kepanikan, Laras mundur beberapa langkah, hampir jatuh dari tangga. Ia berlari menuruni tangga. Coklat panas yang tadinya ia buat tertinggal di atas meja dapur. Saat sampai di lantai bawah, ia langsung menutup pintu dapur dan merapatkan diri di dinding, mencoba menenangkan nafasnya yang terengah-engah. Suara hujan di luar semakin deras, tapi Laras tahu apa yang baru saja ia lihat bukanlah imajinasi. Sosok itu nyata. Pocong yang sama kini mengejarnya, tidak hanya di rumah sakit, tapi bahkan di rumahnya sendiri. Laras merasa ada yang tidak beres. Sosok itu seakan terikat padanya, terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia duduk di lantai dapur, memeluk lututnya dan memegang sapu tangan yang kini terasa seperti jimat keberuntungannya. Namun di dalam hatinya Laras tahu bahwa sapu tangan itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari teror yang terus menghantuinya. Dan pocong itu, entah apa tujuannya, tapi ia seolah tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya dari Laras. Laras duduk bersandar di dinding dapur. Tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menarik nafas panjang berulang kali, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan takut dan mencekam itu masih menghantui. Tatapannya sesekali melirik ke arah tangga loteng. Takut jika sosok pocong itu turun dan menghampirinya. Tanpa sadar ia mulai memanggil ibunya dengan suara bergetar. "Ibu, ibu!" Suaranya kecil, namun penuh kepanikan. Tidak lama terdengar langkah kaki mendekat dari ruang tengah. Bu Widya, ibunya, muncul dengan wajah cemas. Dia masih mengenakan daster dan rambutnya sedikit berantakan. Jelas baru terbangun dari tidur. Di belakangnya Agung, adik laki-laki Laras yang masih remaja, juga ikut keluar dari kamarnya. Boyum, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga mereka, juga terbangun dan muncul dari kamarnya yang berada di dekat dapur. "Laras, ada apa nak?" tanya Bu Widya dengan suara penuh kekhawatiran sambil mendekati putrinya yang terduduk lemas di lantai dapur. "Kamu kenapa? Kenapa panggil ibu tengah malam begini?" Laras menatap ibunya dengan mata masih dipenuhi ketakutan. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya seakan keluh. Akhirnya ia hanya bisa berkata pelan, "Bu, di atas ada pocong." Agung yang tadinya berdiri santai di belakang ibunya tiba-tiba menegakkan badan. Matanya membelalak kaget. "Pocong? Di atas? Serius kak?" tanyanya, meskipun suaranya terdengar ragu-ragu. Ia bukan anak yang mudah percaya dengan hal-hal gaib, tapi melihat ekspresi ketakutan di wajah Laras membuatnya tidak bisa menyangkal apa yang sedang terjadi. "Boyum, ambilin air putih buat Laras," perintah Bu Widya sambil membelai rambut putrinya untuk menenangkannya. Boyum mengangguk cepat dan berjalan ke rak dapur, mengambil segelas air putih lalu menyerahkannya kepada Bu Widya. "Laras, minum dulu," kata Bu Widya lembut. "Kamu pasti cuma kecapean, dari kemarin kamu bilang ada yang aneh, tapi mungkin ini cuma pikiranmu saja nak." Namun Laras menggeleng kuat. "Bukan Bu, ini bukan cuma bayangan, aku lihat jelas Bu. Pocongnya ada di loteng, lompat-lompat di sana. Sama persis kayak yang aku lihat di mobil waktu pulang dari rumah sakit tadi." Bu Widya menatap putrinya dengan penuh perhatian. Ia tahu Laras bukan tipe anak yang mudah percaya pada hal-hal seperti itu. Apalagi sampai ketakutan seperti ini, ia mulai merasakan ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. "Maksud kamu, di rumah sakit juga kamu lihat pocong?" tanya Bu Widya, suaranya semakin serius. Laras mengangguk pelan, masih menggenggam erat sapu tangannya. "Iya Bu,
Waktu di mobil, aku lihat dia duduk di jok belakang dan sekarang dia ada di loteng. Agung yang mendengar penjelasan kakaknya mulai merasa merinding. Masa sih kak? Jangan-jangan cuma bayangan atau orang iseng? Dia mencoba memberi alasan logis, meskipun dalam hatinya mulai merasakan kecemasan yang sama. Sementara itu Mbok Yum yang mendengar cerita Laras tampak waspada. Ibu Mega, maaf saya ikut bicara, tapi tadi siang pas saya lagi nyapu di depan rumah, ada yang aneh sama Pak Tua yang sering lewat depan sini. Ucapnya dengan suara pelan, takut menimbulkan kekhawatiran. Dia lihat rumah kita lama sekali, kayak ada yang dia perhatiin. Saya jadi gak enak hati, mungkin ada sesuatu yang gak beres, Bu. Bu Widya menatap Mbok Yum dengan pandangan khawatir, kemudian beralih kembali ke Laras. Kita harus lihat ke loteng, memastikan tidak ada apa-apa. Agung, kamu ikut sama ibu. Agung terlihat ragu, tapi ia mengangguk. Iya Bu, aku siap, tapi gimana kalau benar ada sesuatu? Ibu rasa gak ada apa-apa, jawab Bu Widya berusaha tegas. Meskipun dalam hatinya ia tidak sepenuhnya yakin. Ia beranjak berdiri, menggandeng Agung menuju tangga loteng. Sementara Mbok Yum menahan Laras di dapur. Mbok, tolong jaga Laras di sini, kami akan cek ke atas. Mbok Yum mengangguk sambil mengelus lengan Laras, mencoba menenangkannya. Tenang Dok, semua akan baik-baik saja, mungkin cuma kebetulan saja ya. Namun di wajah Laras terlihat jelas bahwa ia tidak yakin ini hanya kebetulan. Teror yang ia rasakan tadi begitu nyata. Sementara itu Bu Widya dan Agung perlahan naik ke tangga menuju loteng. Tangga kayu itu berderit pelan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sesampainya di atas, mereka melihat ruangan loteng yang gelap. Bu Widya menyalakan senter dari ponselnya, menerangi sudut-sudut ruangan. Loteng itu tampak kosong, tidak ada apa-apa selain jemuran pakaian yang masih tergantung di sana. Namun perasaan aneh tetap menyelimuti. Agung mencoba menenangkan diri dengan memeriksa lebih lanjut. Tidak ada siapa-siapa, Bu. Mungkin Kak Laras cuma kecapean, atau mungkin tadi suara hujan yang bikin kita salah dengar. Katanya mencoba memberi penjelasan. Tapi Bu Widya tahu ada lebih dari itu. Mungkin kamu benar, tapi Ibu tidak mau abaikan perasaan Laras. Mungkin sebaiknya kita lakukan doa bersama besok pagi, biar hati tenang. Agung mengangguk setuju. Tapi tetap saja ada rasa tidak nyaman yang belum hilang. Mereka turun dari loteng dan kembali ke dapur. Laras, ujar Bu Widya lembut. Di atas tidak ada apa-apa nak. Mungkin kamu terlalu lelah dan tegang. Ibu pikir kita semua perlu istirahat dulu malam ini ya. Besok kita bisa bicarakan lebih banyak. Laras tidak yakin, tapi ia mengangguk pelan, masih memegang sapu tangannya erat. Meski sudah berusaha menenangkan diri, ia merasa pocong itu tidak akan berhenti hanya di loteng tadi malam. Teror itu terasa nyata dan semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang tidak terhindarkan yang akan terjadi. Namun malam itu Laras tahu satu hal, sosok pocong itu tidak hanya menghantuinya di rumah sakit, kini ia sudah berada di rumahnya. Keesokan paginya Laras berdiri di depan cermin, melihat sapu tangan kesayangannya yang kini terlipat rapi di atas meja rias. Rasa tidak nyaman menyelimutinya setiap kali ia memikirkan kejadian semalam. Ia tahu benar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan telah terjadi, dan sapu tangan yang biasanya menjadi penghibur baginya kini terasa menakutkan. Laras memutuskan untuk tidak membawa sapu tangan itu lagi. Ia melangkah menuju kamar ibunya, Bu Widya, yang sedang duduk membaca koran di kursi dekat jendela. Dengan hati-hati Laras mendekat dan mengajukan permintaan sederhana. Bu, aku boleh pinjam sapu tangan ibu yang hijau tua itu, yang biasa ibu bawa? Bu Widya menatapnya dengan sedikit heran. Laras, kenapa tiba-tiba minta sapu tangan ibu? Kamu kan biasanya selalu bawa sapu tangan sendiri yang kamu suka itu. Laras berusaha tersenyum, namun wajahnya terlihat tegang. Iya Bu, aku cuma ngerasa sapu tanganku kotor kemarin, makanya mau pakai yang lain dulu. Sementara yang ini aku cuci. Bu Widya tidak bertanya lebih lanjut. Meski matanya memancarkan keprihatinan, ia bangkit membuka laci lemari, lalu menyerahkan sapu tangan hijau tua yang diminta Laras. Ini nak, tapi kamu baik-baik saja kan? Laras mengangguk cepat, berusaha tampak biasa. Aku baik Bu, makasih ya. Setelah itu Laras segera beranjak pergi sebelum ibunya sempat bertanya lebih banyak. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam menyisakan udara lembab dan dingin.
Saat Laras baru saja menginjakkan kaki di ruang koas, seorang perawat datang menghampirinya dengan tergesa-gesa. "Dokter Laras, dokter diminta langsung ke ruang dokter sekarang," ujar perawat itu tanpa basa-basi. Laras terkejut. Ia tidak menyangka akan dipanggil begitu mendadak. Ketika ia melangkah ke ruang dokter, jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi firasatnya tidak enak. Di depan pintu ia bertemu Dewi, teman koasnya. Wajah Dewi tampak cemas, bahkan wajah biasanya yang ceria pun kini terlihat kusut. "Laras, kamu dipanggil juga?" tanyanya dengan nada gugup. Laras mengangguk. "Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Kamu tahu ada apa?" Dewi hanya mengangkat bahu dan berusaha tersenyum meskipun wajahnya terlihat ketakutan. "Nggak tahu, tapi rasanya serius." Mereka berdua masuk ke dalam ruangan dan di sana sudah duduk Dr. Yanto, Dr. Azam, dan Dr. Ilham. Ketiganya terlihat sangat serius dan suasana ruangan seketika terasa mencekam. "Silakan duduk, Laras, Dewi," suara Dr. Yanto terdengar berat dan penuh otoritas. Laras dan Dewi duduk di depan mereka, saling melirik cemas. Mereka bisa merasakan tatapan tajam ketika dokter senior tersebut. "Kalian tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Dr. Azam dengan nada yang lebih mengintimidasi daripada bertanya. Laras menelan ludah bingung. "Tidak dok, saya tidak tahu." Dr. Ilham yang sedari tadi duduk diam tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tadi malam kalian berdua terlihat di CCTV. Kami melihat kalian mengacak-ngacak ruang arsip rumah sakit. Bisa jelaskan apa yang kalian cari di sana?" Laras dan Dewi langsung tegang. Wajah mereka berdua pucat. Dewi menggigit bibirnya, sementara Laras berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan. Namun sebelum sempat menjawab, Dr. Yanto melanjutkan. "Ruang arsip itu bukan tempat yang bisa kalian masuki begitu saja, apalagi tanpa izin. Ini bisa berakibat serius, terutama kalau ditemukan bahwa kalian mencoba mencari sesuatu yang tidak seharusnya." Kami tidak bermaksud mengganggu apapun, dok." Dewi memberanikan diri berbicara lebih dulu. "Kami hanya penasaran, dok. Ada arsip lama yang kelihatannya aneh, seperti sengaja disembunyikan." Dr. Ilham menggelengkan kepala, tampak tidak puas dengan jawaban Dewi. "Penasaran? Itu bukan tempat untuk memuaskan rasa penasaran, Dewi. Arsip itu penting, dan kami tidak ingin ada hal yang tidak diinginkan terjadi karena ketidaktahuan kalian." Laras akhirnya memberanikan diri berbicara. "Dok, saya minta maaf. Itu salah saya. Saya yang mengajak Dewi untuk melihat arsip itu. Tapi sungguh kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya menemukan foto-foto dokter lama dan arsip pasien yang kelihatannya tidak biasa. Itu membuat saya merasa ada yang perlu ditanyakan." Tatapan Dr. Yanto semakin tajam. "Laras, apapun yang kau pikirkan, ini bukan hal yang bisa ditangani dengan asal buka arsip. Ada peraturan dan batasan di sini. Kalian berdua harus lebih berhati-hati." Ketegangan di ruangan itu makin terasa. Laras menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Dewi hanya bisa diam, matanya menatap lantai. Di tengah suasana itu, seorang perawat tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. "Maaf dok, saya harus membawa Dokter Akbar. Ada pasien darurat yang butuh bantuannya." Dr. Yanto mengangguk dan memberi tanda kepada perawat itu untuk segera pergi. "Baiklah, Laras, Dewi, saya harap ini tidak terjadi lagi. Dan ingat, rasa penasaran kalian bisa membawa masalah yang lebih besar kalau tidak dikendalikan. Kalian boleh pergi sekarang." Laras dan Dewi segera berdiri, bergegas keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega, tapi juga penuh kecemasan. Mereka tahu masalah ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Laras menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik arsip-arsip lama yang mereka temukan, dan ia merasa misteri itu belum sepenuhnya terkuak. Laras kini tidak bisa lagi mengabaikan firasat aneh yang ia rasakan. Setelah kejadian di ruang arsip dan teguran dari para dokter senior, ia semakin yakin ada rahasia besar yang sengaja ditutupi oleh rumah sakit ini. Arsip-arsip lama yang seperti sengaja disembunyikan, foto-foto dokter terdahulu yang sudah usang, dan pocong yang terus mengganggunya. Semua ini seperti puzzle yang belum lengkap. Ada sesuatu yang salah di rumah sakit ini.
Pikiran Laras terus-menerus terganggu sepanjang hari. Bahkan saat melakukan tugas koasnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu lebih lanjut. Rumah sakit ini menyimpan rahasia kelam dan Laras merasa mau tidak mau ia sudah terlibat terlalu dalam untuk berhenti sekarang. Menjelang sore, Laras memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah sakit, tempat yang sepi dan jarang dilewati orang. Angin sore yang dingin berembus lembut, tetapi perasaan tidak nyaman masih menggelayuti Laras. Ia berjalan dengan hati-hati. Matanya memandang ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Saat ia berjalan menuju area parkir, tiba-tiba ia melihat pria tua yang waktu itu memperhatikannya sambil menyapu halaman. Pria itu masih mengenakan seragam kebersihan rumah sakit, dengan sapu di tangannya. Mata pria itu tiba-tiba tertuju pada Laras dan tanpa disangka-sangka ia mendekati Laras. "Kamu," ucap pria itu dengan suara serak. "Kamu diikuti pocong itu." Laras terkejut. Kata-kata pria itu menusuk langsung ke dalam pikirannya. "Maksud Bapak apa?" Laras berusaha tenang meski jantungnya berdebar kencang. Pria tua itu mendekat lebih dekat. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak liar. "Pocong itu, dia mengikuti kamu, selalu di dekatmu. Hati-hati nak, jangan terlalu dalam terlibat atau dia akan membawamu." "Pak, apa maksud Bapak?" Laras mencoba menenangkan dirinya meskipun bulu kuduknya berdiri mendengar kata-kata pria itu. Tiba-tiba pria tua itu tertawa. Suaranya terdengar seperti erangan menyeramkan, membuat Laras mundur beberapa langkah. Kau diikuti. Dia akan datang padamu lagi. Hati-hati." Tawa pria itu semakin keras hingga berubah menjadi racauan yang tidak jelas. Laras mulai ketakutan. Matanya berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Ia mundur pelan-pelan, namun pria itu terus tertawa dan berbicara tanpa henti, seakan tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Racauannya semakin menggila dan Laras merasa nafasnya tersegal-segal. Tubuhnya gemetar. Suara tawa itu seperti menggema di kepalanya. Tanpa disadari, Akbar tiba-tiba muncul dari arah lorong samping. Ia melihat Laras yang tampak ketakutan dan pria tua yang terus tertawa. Dengan sigap, Akbar menghampiri mereka. "Laras, kamu gak apa-apa?" Akbar segera berdiri di antara Laras dan pria tua itu, melindungi Laras. Pria tua itu berhenti tertawa, tetapi senyumnya masih tersungging di wajahnya. Hati-hati, gumamnya sambil perlahan mundur dan kembali menyapu lantai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Akbar menggandeng tangan Laras, membawanya menjauh dari pria tua itu. "Kamu gak apa-apa? Dia gak ngapa-ngapain kamu kan?" tanya Akbar khawatir. Laras menggeleng lemah. Aku gak tahu, Bar. Dia ngomong aneh. Katanya aku diikuti pocong." Akbar menghela nafas panjang. "Itu Pak Bagja. Dia udah lama kerja di sini sebagai petugas kebersihan. Tapi orang-orang bilang dia sedikit gila. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah terkunci di ruang kosong di bagian belakang rumah sakit. Sejak kejadian itu, katanya dia berubah. Jadi kadang-kadang dia suka ngomong sendiri." Laras tersentak. "Ruang kosong? Maksudmu ruangan yang aku lihat waktu itu, yang ada pocongnya?" Akbar memandang Laras serius. "Iya, itu ruang yang gak pernah dipakai lagi. Banyak cerita aneh tentang ruangan itu, tapi gak ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Pak Bagja, sejak terkunci di sana, dia sering ngomong tentang pocong yang mengikutinya." Perasaan dingin menyelimuti tubuh Laras. Semua yang ia alami mulai masuk akal, tetapi pada saat yang sama, semakin banyak misteri yang muncul. "Jadi pocong itu, mungkin dia bukan cuma mengikutiku, tapi juga Pak Bagja." Akbar mengangguk pelan. "Mungkin, tapi yang jelas ada sesuatu yang aneh di rumah sakit ini. Dan aku gak suka. Kalau kamu merasa ada yang gak beres, kita harus hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan hal-hal yang gak bisa kita jelaskan." Laras merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Tetapi ia juga tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Terlalu banyak yang belum terjawab. Pocong itu, ruang arsip, pria tua yang aneh, semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang mengancam keselamatannya. Saat mereka berjalan kembali ke bangunan utama, pikiran Laras terus berkutat pada apa yang baru saja terjadi.
Kini ia semakin yakin rumah sakit ini menyembunyikan rahasia besar yang sudah bertahun-tahun terkubur. Sesuatu yang mungkin melibatkan lebih banyak nyawa daripada yang pernah ia bayangkan. Namun meskipun Akbar sudah memperingatkannya, Laras tidak bisa berhenti. Ia harus menemukan jawaban apapun resikonya. Malam itu setelah seharian melewati kejadian yang aneh dan penuh tekanan, Laras akhirnya berbaring di tempat tidurnya. Namun ia merasa gelisah. Pikiran tentang rumah sakit, pocong, Pak Bagja, dan teguran di ruang dokter terus membayangi benaknya. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur. Tapi ada perasaan aneh yang terus menghantui. Tanpa disadari, tangannya menyentuh sapu tangan yang selama ini selalu ia bawa. Sapu tangan itu yang sudah lama menemaninya, kini terasa berbeda. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memakai sapu tangan itu sebagai masker tidur. Entah mengapa ia merasa seolah-olah itu bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Dengan perlahan ia menutupi mulut dan hidungnya menggunakan sapu tangan tersebut. Saat matanya hampir terpejam, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. Suara itu samar, seperti berasal dari dunia lain, tetapi cukup jelas untuk membuat Laras terkejut. Bisikan itu terdengar mengucapkan namanya. Laras, Laras. Dia segera membuka matanya, menyingkirkan sapu tangan dari wajahnya. Apa? Siapa? Ia memeriksa sekeliling kamarnya, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian dan bunyi rinai hujan di luar. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk tidur lagi. Namun ketika ia mulai tertidur, ia terjebak dalam mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya Laras berada di sebuah ruangan yang tidak ia kenal. Sebuah kamar tua dengan lampu temaram dan suasana yang suram. Di sana ia melihat seorang wanita berusia sekitar 30-an mengenakan gaun putih lusuh. Wajah wanita itu terlihat putus asa dan penuh ketakutan. Wanita itu menatap Laras dengan mata memohon. Tolong aku, kata wanita itu dengan suara bergetar. Dia tampak panik, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Laras ingin mendekat dan menolongnya, tetapi kakinya seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba muncul seorang pria dari bayangan. Wajahnya tertutup sebagian oleh cahaya redup. Pria itu menghampiri wanita tersebut dan sebelum Laras sempat bereaksi, pria itu membekap wanita itu dengan sapu tangan. Sapu tangan yang terlihat sangat familiar. Itu adalah sapu tangan milik Laras yang sama persis dengan yang ia kenakan saat tidur. Laras merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Wanita itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, tapi tidak mampu. Pria itu menekan sapu tangan itu lebih kuat ke wajahnya, membuat wanita itu pingsan. Saat itu Laras merasa dirinya seperti sedang ditarik ke dalam mimpi yang lebih dalam, semakin jauh dari kenyataan. Laras menghela nafas panjang sebelum melangkah ke ruang operasi. Panggilan dari dokter Nadia kali ini membuatnya sedikit gelisah. Bukan hanya karena prosedur akuntansi yang harus ia hadapi, tapi juga karena pikiran-pikirannya yang masih terusik oleh kejadian sebelumnya. Teror pocong yang terus mengikutinya, mimpi buruk tentang sapu tangan, dan rahasia besar yang seolah mengintainya di balik dinding rumah sakit. Hari ini, dia membawa sapu tangan ibunya sebagai gantinya, meninggalkan sapu tangan kesayangannya di rumah. Sapu tangan milik mendiang ayahnya yang sekarang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat tiba di ruang operasi, Dokter Nadia sudah bersiap dengan peralatan operasi di dekat meja pasien. Pasien itu adalah seorang pria tua dengan kondisi diabetes yang sangat parah. Kakinya membusuk, berwarna kehitaman, dengan bau yang menyeruak begitu Laras memasuki ruangan. Bau itu menusuk hidungnya, membuat perutnya bergolak. Sekilas Laras bisa melihat kaki pasien penuh luka basah, daging yang nyaris terurai. Aroma busuk itu membuatnya ingin muntah. Laras terperangah sejenak, tangannya meraba saku jas koasnya mencari masker medis. Namun untuk kesekian kalinya, dia lupa membawanya. Perasaan panik mulai merambat, tapi dia dengan cepat mengambil sapu tangan ibunya yang ada di sakunya dan menutup hidung dan mulutnya dengan itu. Laras, kamu gak pakai masker medis lagi? Tanya dokter Nadia dengan nada sedikit cemas namun juga heran. Laras dengan cepat menjawab, maaf dok, saya lupa lagi, tapi saya pakai sapu tangan ini dulu. Dia berharap dokter Nadia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun ada sesuatu di wajah dokter Nadia yang berubah ketika melihat sapu tangan yang dipakai Laras. Dokter Nadia menatap sapu tangan itu lekat-lekat, seakan mengenali benda tersebut.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.